Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan gizi reproduksi pada ibu hamil. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Azhara Safitri dengan NIM B21007, Anzalina Mahasan Saputri dengan NIM B21008, dan Aulia Abida Mufaidah dengan NIM B21009. Status gizi pada ibu hamil ada 3, yaitu A. Penambahan berat badan. Selama hamil, ibu akan mengalami penambahan berat badan sekitar 10-12 kilo. Sedangkan ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 150 cm cukup sekitar 8,8-13 kg. Selama trimester 1, penambahan berat badan sebaiknya sekitar 1-2 kilo. Semester 2 dan semester 3 sekitar 0,34-0,5 per minggu. B. Ukuran lingkar lengan atas atau lila. Ukuran lila yang normal adalah 23,5 cm. Ibu di bawah ukuran lila menunjukkan adanya kekurangan energi yang kronis. C. Kadar hemoglobin atau Hb. Kadar hemoglobin di bawah 11 gram persen akan mengalami anemia. Kebutuhan gizi pada ibu hamil ada 5, yaitu sebagai berikut. A. Kebutuhan kalori. Kebutuhan kalori meningkat karena peningkatan laju metabolisme basal dan karena penambahan kalori kurang lebih 15% atau 300 kalori setiap harinya dibandingkan sebelum hamil. Kekurangan kalori pada ibu hamil mengakibatkan bayi mengalami BBLR atau ibu kelelahan dan pusing. B. Protein. Kebutuhan protein meningkatkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, pembentukan plasenta dan cairan, dan penambahan volume darah. Kebutuhan protein pada ibu hamil adalah 1-1,7 gram per kilo BB per hari. Kekurangan protein pada ibu hamil mengakibatkan anemia, abortus bayi dengan BBLR. C. Zat besi. Kebutuhan zat besi meningkatkan untuk plasenta dan sel darah merah, serta persiapan darah yang akan hilang saat melahirkan. Peningkatan kebutuhan zat besi 100-300% selama trimester 2 dan trimester 3 dan diteruskan sampai 3 bulan pasca partum. Kekurangan zat besi pada ibu hamil mengakibatkan anemia atau 5L. D. Asam folat. Asam folat merupakan satu-satunya vitamin yang kebutuhannya meningkat 2 kali lipat selama hamil. Kurang lebih 24-60% wanita di negara maju dan berkembang mengalami kekurangan asam folat karena asam folat dalam makanan tidak cukup memenuhi kebutuhan wanita hamil. Dianjurkan sebelum kontrasepsi dan selama hamil, wanita mendapatkan suplemen asam folat 400 setiap hari. Kekurangan asam folat pada ibu hamil mengakibatkan anemia, kelelahan, gangguan tidur, kejang pada kaki, dan cacat bawaan pada bayi. Prinsip diet pada hiperemesis. Tujuan diet hiperemesis adalah mengganti persediaan glikogen, mengontrol asidosis, dan secara berangsur memberi makanan yang cukup kalori dan zat gizi. Prinsip diet hiperemesis adalah tinggi karbohidrat, rendah lemak, cukup cairan. Makanan diberikan dalam bentuk kering, porsi kecil tapi sering, makan harus mudah cerna dan tidak merangsang. Pemberian cairan disesuaikan dengan derajat hiperemesis. Diet hiperemesis 1. Diet hiperemesis 1 diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis berat. Makannya terdiri dari roti kering dan buah-buahan. Semua zat gizi dikurangi kecuali vitamin C. Diet ini diberikan hanya untuk beberapa hari. Cairan diberikan 1-2 jam setelah pemberian makanan.
Nilai zat gizi diet hiperemesis 1. Nilai gizi sehari 1059 kalori, karbohidrat 259 gram, protein 15 gram, lemak 2 gram, kalsium 0,1 gram, vitamin A 1788 SI, vitamin C 285 mg. Diet hipermesis 2. Diet hipermesis 2 diberikan bila mual dan muntah sudah berkurang. Dalam diet ini, semua zat gizi rendah kecuali vitamin A dan vitamin C. Nilai gizi diet hipermesis 2. Nilai gizi sehari 1672 kcal, karbohidrat 293 gram, protein 57 gram, lemak 33 gram, kalsium 0,3 gram, vitamin A 7266 SI, vitamin C 199 mg. Diet hipermesis 3. Diet hipermesis 3 diberikan pada ibu hamil dengan hipermesis ringan. Makanan dalam diet ini cukup mengandung semua zat gizi kecuali kalsium. Nilai gizi diet hipermesis 3. Nilai gizi sehari 2269 kcal, karbohidrat 363 gram, protein 73 gram, lemak 59 gram, kalsium 0,4 gram, vitamin A 7491 SI, vitamin C 199 mg. Diet ibu hamil dengan preeklamsia. Preeklamsia adalah sindrom yang terjadi pada saat kehamilan memasuki minggu ke-20 dengan tanda dan gejala seperti hipertensi, kenaikan berat badan yang cepat, atau karena edema. Tujuan pemberian diet ini adalah mengganti protein yang hilang, mencegah atau mengurangi retensi air, menjaga berat badan tidak melebihi normal, dan memberi zat gizi yang cukup sesuai kemampuan pasien dan memperhatikan asupan garam dan protein. Diet preeklamsia pertama. Diet preeklamsia pertama diberikan pada pasien preeklamsia berat. Makanan hanya terdiri dari susu dan buah-buahan. Dianjurkan mengurangi kalori dan semua zat gizi kecuali kalsium, vitamin A, vitamin C. Diet ini diberikan hanya 1-2 hari. Diet preeklamsia kedua. Diet preeklamsia kedua diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet preeklamsia pertama, atau untuk preeklamsia yang tidak begitu berat, makanan terbentuk lunak dan rendah garam. Diet preeklamsia ketiga. Diet ini diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet preeklamsia kedua atau untuk ibu hamil preeklamsia ringan. Diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Jumlah kalori harus sesuai dengan kenaikan berat badan yang tidak boleh lebih dari 1 kilo per minggunya. Materi selanjutnya adalah diet hamil dengan konstipasi. Dengan kesulitan buang air besar atau konstipasi pada ibu hamil terjadi karena menurunnya gerakan peristaltik usus akibat pengaruh peningkatan hormon progesteron. Hal ini masih bersifat fisiologis, namun harus ditanggulangi agar tidak berakibat lebih buruk bagi ibu hamil. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan diet yang benar. Tujuan diet ibu hamil dengan konstipasi adalah untuk merangsang peristaltik usus agar defeksi normal kembali. Prinsip diet ibu hamil dengan konstipasi adalah yang pertama, cukup kalori dan protein, tinggi vitamin dan juga terutama vitamin dan mineral untuk memelihara kekuatan saluran pencernaan. Yang kedua adalah tinggi serat, dan kemudian yang ketiga cairan 2-2,5 liter sehari untuk memperlancar. Selanjutnya, ibu hamil dengan diabetes mellitus. Tujuannya untuk menyesuaikan makanan dengan kesanggupan tubuh untuk menggunakannya agar ibu hamil mencapai keadaan normal dan dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Prinsip diet diabetes mellitus yaitu yang pertama ada kalori yang disesuaikan tinggi badan.
Yang kedua, jumlah kalori yang dianjurkan disesuaikan dengan kesanggupan tubuh ibu hamil tersebut. Kemudian yang ketiga, cukup protein, mineral, dan juga vitamin. Kemudian yang keempat, gula murni tidak diperbolehkan. Kemudian materi selanjutnya, diet ibu hamil dengan anemia. Ibu hamil dianggap anemia bila kadar Hb kurang dari 11%. Anemia yang sering ditemukan pada ibu hamil adalah anemia akibat defisiensi zat besi dengan keluhan meliputi letih, lemah, pucat, dan juga pusing. Prinsip diet ibu hamil yang pertama ada asupan makanan yang tinggi zat besi dan asam folat. Yang kedua, tinggi protein, terutama protein hewani. Kemudian yang ketiga, banyak makanan sayuran berwarna hijau yang mengandung zat besi dan juga asam folat. Diet ibu hamil dengan obesitas dengan penambahan berat badan normal selama kehamilan sebesar 9-13,5 kg. Penambahan berat badan ibu hamil yang sangat kurus atau KEK selama kehamilan diharapkan berkisar antara 12,7 hingga 21,8 kg. Dengan prinsip diet hamil dengan obesitas, yang pertama ada kurang asupannya lemak, yang kedua makanan dengan nutrisi tertinggi dan kalori terendah yaitu 500 hingga 1000 kalori di bawah kebutuhan normal. Yang ketiga cukup mineral dan vitamin. Yang keempat tinggi serat untuk memberi rasa kenyang. Sekian penjelasan mengenai gizi reproduksi pada ibu hamil dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.